Recording in progress. Hai Mareta. Mareta ini panggil. Oh Mareta. Mareta, Mareta. Mareta, Mareta. Oh Mareta itu kayak aneh. Jadilah absen. Bedanya apa Pak Jono? Seperti biasa yang sudah hadir saya share screen. Apa Pak Jono? Sama kok. Izin Pak, Haris Pak. Pak Haris. Ya, Haris. Ini nama kamu nih jadi ya benar nih. Muhammad Haris Setiawan baru masuk Pak. Jadi dipanggil Hari atau Haris? Biasa dipanggil orang Haris Pak. Oh, karena bergabung. Assalamualaikum, Pak. Ya, Izin Pak, Fadel. saya Muhammad Evan gabung sama Fadel Pak. Soalnya device saya sudah nge-lag Pak. Siapa? Saya Evan Pak, Evan gabung sama Fadel Pak Zoom-nya. Bagas Pak. Sama Bagas. Ngapain device kayak malah? Device kalau nge-lag Pak, Dede Hanggup. Device itu device apa ya? Ano Pak, jaringan nah, udah kayak laptop kok Dede kompatibel lagi lah. Hah, kok bisa? Gimana cerita tuh? Apa, Pakai handphone enggak baca lah. Ah, Pakai handphone. pakai hotspot. Pakai Oh, handphone, handphone. bukan pakai hotspot. Pakai handphone nge-zoom enggak baca kok. Bentar. Hah? Kamu Mobile Legend kayak Free Fire kan sering tuh point blank juga. Udah pernah lagi kok main game Pak. Ah, berarti kan alat support, tinggal kabel buka apa enggak. Oh, enggak? Pak. Ayo, silakan. Dibuka. Belum Ini siap. saya ya pendataan amal ibadah dulu deh ya. Seperti biasa. Pak, Kalian- permisi Pak. Ya, permisi apa? Kami ini kan ada tugas dari Pak Supardi dari himpunan yang Oh. untuk ke Pasir Padi Pak. Ada acara untuk apa tuh? Apa itu? Konten. Terus? Acara apa namanya? Dekat Entah, tidak tahu kok. Terus? Nah, di situ kami disuruh pergi Pak, perwakilan dari kampus. Oh, terus? Nah, kami izin jadi udah ngikut Oh, nah. Zoom. Dadah. Aku Nasir kayak Vicky Pak. Festival Laku absen nih kan? Nih Pak, lihat Pak, lo tuh Siapa ku nih? kita ya. Dia baca ada aja. Siapa be kuku nih? Siapa kuku? Haris, Nasir Ya. sama Vicky Pak. Haris, Sasude. Terus? Vicky sama Nasir. Vicky, Nasir. Ini namanya Nasir lah. Dadah, hati-hati di jalan. Nah, Evan kan ganteng nih. Kira Makasih, lagi. Pak. Yo, Pak, lah Pak. Nah, Bobi hadir Pak. device baca ini ya. Oke, silakan dicek masing-masing nih namanya nih. Salsabila lah ada. Bobi Pak. Bobby kan sudah dari tadi. Belum mau Bobby yuk. Glenn Pak, Glenn Marcel Pak. Oke, kedengarku nge-lag tadi tuh. Ayu lah sudah. Ayu Pak. Ya, Bayu lah sudah. Habis itu Dea. Dea ada. Dimas ada. Ada. Glenn ada. Mareta ini dia cuma nongkrong gue dia. Rado, Revando, Rizky, Rado. Sudah, Revando, Rizky Sepri, Sabila, Terry, Vicky. Lah, habis ya. Dah, saya mau ditanyakan, silakan dicek. Yang berikutnya berarti nggak duluan lagi. Yang duluan kan seperti biasa, sebelum waktunya amal ibadah. Ada yang mau bersuara, Pak? Ya belum bilang ada enggak? Pak, kok Pak? Wanda Pak? Wanda, oh. Rado Pak, hadir Pak. Rado.
Rado Pak hadir. Wanda Rama Pak. Hadir Pak, iya mah. Tuh, Verlita manggil Pak, kayakku. Verlita nih. Siapa lagi? Rado Radesta Pak. Rado kan lah dari tadi. Rado ini kita nengok berarti ya. Olah Pak, olah Pak. Ngelek. Ada enggak deh. Azara. Azara nggak ada. Christian. Christian nggak ada. Desinta nggak ada. Ian. Kelvin nggak ada. Rifki. Septian nggak ada. Nelson. Kalau ada bersuara ya, ini mau saya mulai, kalian siapin aja. Nelson baru hadir nih. Nelson, mana namanya Nelson? Nelson. Raisa, tidak ada. Raihan, tidak ada. Rizky Nur, tidak ada. Silvai, Silvai sudah ada. Silvai sudah ada. Tria sudah ada. Tria, Len tidak ada. Feli ada. Dan Jahra. Siapa lagi yang sudah ada? Kalau kalau udah lengkap berarti saya tinggal mulai. Silakan bertanya jika tidak jelas ya. Saya mulai sekarang. Konsentrasi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Salam Hari Budi Luhur. ya, hari ini siap. Hari ini adalah pertemuan ke-13 kita yang artinya semakin dekat dengan UAS. Oke. Sekali lagi, hari ini udah pertemuan ke-13 yang artinya sebentar lagi udah UAS. Maka, sekali lagi konsentrasilah. Yang mau saya sampaikan adalah, bukan ini. Nah, yang mau saya sampaikan ya, yang kelompok ini. Ya, kelompok B ya, yang kalian ya. Nah, terakhir kita udah bahas tentang, yang saya pakai WordPress-nya saya ganti dari siapa tuh namanya tuh. Dari yang Glenn. Saya ganti ke yang A ini biar lebih cepat kan. Nah, terakhir kalian saya bahas tentang mata kuliah, tapi kali ini saya mau bahas tentang dosen. Kenapa? Pada intinya dia sama aja. Ya, konsentrasi, pada intinya dia sama aja. Sama aja tuh gimana? Nah, jadi ini ceritanya kalian bisa ngelihat di kelompok A untuk rekaman videonya. Jadi sifatnya saling melengkapi. Karena apa? Nggak mungkin setiap ini saya sampaikan caranya. Jadi sekali lagi ya, Pak, ya kami kan kemarin mata kuliah. Nah, hari ini saya ngelanjutin yang dosen nih. Ya, nanti saya kirim filenya. Jadi yang mata kuliah kalian silakan ikuti. Penjelasan di kelompok yang A tadi udah saya upload di YouTube saya. Kalau kalian udah subscribe dan aktifkan notifikasi, harusnya kalian langsung tahu. Nah, jadi sifatnya melengkapi ya, ruangan pun betul. Nanti nggak saya sampaikan. Nah, yang kelompok A udah beres. Pertemuan selanjutnya tinggal bahas transaksi ini. Karena apa? Karena sisa 2 kali pertemuan lagi untuk bahas plugin JRUD. Nah, saya bilang sekali lagi, tonton yang kelompok sebelumnya untuk mendapatkan hal ini. Nah, yang mau saya bilang selanjutnya seperti ini. Yang A, itu saya udah sampaikan tentang data dosen. Yang kalian kan belum ada nih. Nah, ini ceritanya. Jadi saya akan kirim ke kalian shortcut. Lihat di grup ya. Shortcut untuk ngapain? Ya, untuk ngerjain yang dosen tadi. Nah, lihat di sini WordPress. Di dosen CRUD. Nah, di sini kan ada yang dosen. Dosennya belum kita apa-apain. Nah, terus saya akan buka lagi yang plan. Nah, di alamat yang sama, tapi yang kemarin tuh yang B. Pada intinya nanti ujung-ujungnya saya tuh mau minta lengkap, maksudnya gitu. Nah, saya kemarin di Glenn, CRUD. Nah, di kontainer ya. Terus gimana? Mana yang dosennya tadi? Tunggu bentar. Nah, jadi di sini CRUD tahap awal A hasil 12A untuk bahan perumus ini.
Berarti saya mesti cari yang dosen. Nah, ini dosennya. Itu dosen yang kelompok A sudah saya sampaikan di pertemuan ke-12-nya. Jadi yang kalian, saya skip. Nah, kita tinggal ngelanjutin yang dosen ini. Saya ulangi ya. Ini akan saya taruh dosennya. Nah, ini kan yang kita nih isinya kan. Kenapa? Pak, yang kami kan mata kuliah yang kemarin. Iya, benar. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi, file M dosen, silakan kalian ambil, saya kirimin di grup. Kalau kurang jelas, tanya ya. Kelompok kalian adalah B. Nah, kita lihat nih. Silakan diambil yang M dosen. Saya ulangi. Silakan ambil M dosen di grup, taruh di folder CRUD kalian. Itu yang mau kita bahas. Kalau udah, ada satu lagi yang perlu kalian lakukan. Apa itu? Nah, ini saya akan ngirim tabel dosen ke kalian. Nah, kalian tinggal import di database yang kalian gunakan. Jadi di database ya, databasenya pilih dulu baru diimport. Nah, konsentrasi. Jadi yang perlu kalian lakukan itu. Nah, ini saya kirim di grup file SQL itu diimport menggunakan php-admin di database yang kalian gunakan. File CRUD-nya ditaruh di dalam folder yang tadi. Nah, ini saya tutup dulu daripada pening kepala banyak yang dibuka. Nah, dah, silakan dilakukan. Pada konsepnya nanti, saya ulangi ya, di kita ini nanti dosennya udah jadi, mata kuliahnya udah jadi, ruangnya udah jadi. Itulah bahan untuk kita bikin transaksi. Nah, silakan kalian lakukan. Mana ge file Pak? Yang saya kirim di grup filenya. Dah, kayak gitu. Jadi awalnya isi dosen kalian misalnya yang kita ngelanjutinnya kemarin kan, yang ini ya, yang ini nggak ada Pak di kami ya. Ya udah saya kirim tadi. Mata kuliah ini udah beres. Pak, kami kan mata kuliah kemarin. Kok yang Bapak lebih lengkap? Nah, karena sudah saya sampaikan di kelas sebelumnya. Jadi kalian perlu ya dalam tanda petik melengkapi. Caranya udah saya tunjukin. Pak, ngapain video terpisah ya? Biar kalian dapat ilmunya kayak gitu maksudnya. Jadi sebenarnya sama aja intinya, tinggal kalian praktekin. Ngomong-ngomong, untuk dosen udah disiapkan? Yang ini? Halo? Oh, para mahasiswa. Kalau nggak ngerti, silakan tanya ya. Apakah sudah disiapkan? Apa diam boleh nih? Oh, mahasiswa yang unyu-unyu. Udah belum? Sudah, Pak. Asik, Karlita nyahut. Perlita, ada respon. Di saat yang lain diam saja. Seperti biasa, amal ibadah untuk sini. Yang lain sudah belum? Yang Verita intinya sudah Verita taruh ya. Oh, Verita. Iya, Verita. Pak. Oke lah kalau sudah. Saya lanjut nih kalau sudah ya. Konsentrasi. Yang saya mau lakukan biar cepat ya. Nanti saya otomatis nih. Kenapa? Jurusnya spesial. Nah, lebih gampang kita bikin tabelnya dulu. Cara bikin tabelnya gampang. Tinggal kita cari tabelnya Bootstrap. Nah, di sini yang Bootstrap W3 School, cari aja BS Table. Saya nggak ngajarin kalian ngetik ya, intinya ini linknya tinggal kalian buka. Nah, apa yang perlu dilakukan? Lihat baik-baik. Dia ada nyontohin ke kita, ya. Ini tabel nih. Ini script, klik try it yourself. Ikuti saya, pahami kata-kata saya ya. Try it yourself. Tinggal kita apain? Konsentrasi. Saya tinggal ngambil bagian table nih. Kalau ini bagian table buka, berarti ada table tutup. Iya, benar. Nah, copy. Saya ulangi ya.
tabel buka, nanti ketemunya tabel tutup yang di blok. Pak, jadi yang mana gitu Pak di blok? Ingat-ingat dasar kemarin. Kalau tag itu berpasangan, ada yang buka, ada yang tutup. Berarti dari buka di blok tabel, berarti tutupnya tabel. Itu copy, taruhnya di mana Pak? Ngomong-ngomong yang kalian udah tampil semua yang ini? Hei, selalu. Oh, hola, Udah, mahasiswa. udah Pak. Hah? Udah. Udah. Siapa yang jawab udah? Nah, Dea ya? Keren, Bang Dea. Wih, ada respon. Dea, 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 Dea Ramadan. Saya lanjut. Mau ngapain tadi ya? Oh, kalau sudah tampil, kan code-nya ada saya copy tadi tuh. Kopinya dari ini ya. Taruhnya di mana? Kita lihat dulu posisi. Oh, saya mau naruhnya setelah tombol batal nih. Berarti di M dosen, setelah tombol batal, nah ini batal. Itu jatahnya form. Berarti kita kasih enter di sini. Silakan. Untuk apa Pak dikasih enter? Ya bentar lagi mau ditaruh tuh sesuatu tuh. Yang saya copy tadi taruh di sini. Jadi kan saya ulangi pelan-pelan ya. Saya ngopi dari try it. Yang mana Pak? Table sampai table. Habis itu di copy, ya di sini di paste. Pak, ngapain ada div tuh? Ya kalau kalian ingat di sini ada div untuk kontainer. Nah, berarti ini div-nya tutupnya tutup kontainer. Ada form, ada form. Berarti di form ini ya saya taruh ini. Dah, silakan dilakukan itu dulu. Saya hanya copy paste table yang tadi. Ini langkah pertamanya. Kenapa kita mau menampilkan data? Bener nggak sudah ada data? Silakan dilakukan. Silakan dilakukan. Kalau udah saya lanjut. Tadi cuma nambahin apa, Pak? Hanya nambah script table buka tutup yang dari waitress school tadi. Nih posisinya kayak yang saya blok nih. Silakan saya tunggu. Pak, maaf Pak, ketinggalan tadi yang endorsement SQL. Diapain, Pak? Mana Bapak? Diimport kayak SQL tadi ya. Diimport, oh. Oh, kalau udah salah sih. Soalnya saya lihat tadi Bapak nge-export. Oh, Ya udah, mungkin yo, yo, yo. Share screen. Jangan nanya, share screen ya. Silakan. Yo, jangan malu-malu. Bapak Ayo, silakan. di HP, Pak, masalah. Ya udah, tunjukin muka Kak. Bukan muka, itu layar pakai handphone tunjukin. Taruh, Pak. Wow, cantik Ayu. Mana nih kamera belakang? Oh, nih. Oh, pelan-pelan, no, biar yang lain pun ngelihat. Sabar. Diimport, oh, Pak, tadi yang endorsement. Kalau lu kajangan ini ngapain di luar jalur nih. Kalau lu bentar, database yang apa kayak apa? Nih, Pak. Apa itu namanya? Ayo, file yang ku kirim di grup mana? File SQL. Nih.
Mana nih? Dia kelihatan. Oh, tunjukin dulu. Nih, Wak. Mana? Ini tadi, Wak. Di Oh, ini. mana? Wow, ada grup pinjol. Kacau, Pak. Ini, Pak. Ah, itu Kak import file SQL nih. Berarti di sini buka. Di PHP Ini kan, Pak? Iya. Yo, Dia, Pak, di kesimpan. Mana, Wak? ade. Yo ke atas tuh. Pelan 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 pelan. Kemana ya yuk? Cep nih Lupa, cara yuk. Pak. Mana mana yang kak download tadi? Yang kak download. Nih, Ya di mana? Klik kanan. so. Terus show in folder way. Show in folder. Atas tuh, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas. Nah, kan ada alamat divisi user segala macam tuh yang di atas. Oh, Ya, di mana itu tersimpan? Nah, di copyin, Migram. diklik, diklik, diklik. Yang atas tuh diklik. Alamat di Ya. atas, diklik. Bukan di blok, kok diklik baik. Oh, di sini. Diklik yang Oh. alamat atas tuh. Diklik ujungnya. Ah, lah klik loh. Lah, Pak. Alamat yang di atas ya yuk. Oh, ini kan, Pak. Bukan Unigram, yang di ujung itu, di ujung Unigram. Orang pakai Nih. Telegram, dia pakai Unigram keren, ge. Kok di ujung Unigram setelah ya ampun, setelah Unigram Mana, kan, Pak? setelah Unigram kan ada garis apa itu lebih besar tuh. Setelah Unigramnya, bukan sebelum. Ah, diklik di situ, klik. Ah, di copy, di copy ya. Belum Apa? ke Ah, PHP Admin lagi. Nah, dipastein ke file name. Ya udah choose file, file. ini file, dipastein. Iya, pastein, paste, Apa? paste. Nah, di open, open. Nah, mana file kah? Lah kan berarti Ini kan, gampang Pak. nyari. Oh, yo, open ke bawah, diimport. Ini nih jangan dilupa, weh, jemi-jemi nih jurus nih import. Cuman nih nak dapat joki lah misalnya jemi kita tahu. Nah, terus balik lagi ke web coba. Web, web, back end ya. Apa, Pak? Di back end bukan di front end. Apa alamat tadi, Wak? Ah kan, aduh ayo nih. Alamat WordPress kah? Yang ke dashboard atau yang ada plugin? Kah diketahui kayak Bareta lah ayo. Bukan yang Telegram lagi, Gimana? Unigram lagi. Oh, yang WordPress kah? Oh. Oh, lah, Pak. Ya, tunjukin. Kalau ketinggalan ketinggalan. Terus nyalain lah lampu gelap-gelapan gue tadi mana dia nih. Di mana ya buka? Alah, Pak. Sudahlah, Pak. Pecah sendiri, Pak. Sisa. Ah, hebat Ya, cuma nanya impor tadi tuh. Takut salah. Oh, berikut lo tahu. Oh, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pono. Yang lain bagaimana? Berarti aman yang lain. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Raisa tadi sudah ada. Oke, saya lanjut ya. Konsentrasi. Emang hasilnya apa ya Pak? Yang tadi tuh, wow, wow, kata kalian. Hasilnya cuma beginian. Mana ya Pak yang Bapak tidak ada? Kata kalian, lah saya simpen belum lah. M dosen. Nah ini apa yang saya buka nih? M dosen yang di WordPress. Yang tadi yang saya ubah di LPSA M dosen. M dosen. Nih, yang saya ganti di sini. Oh, salah Pak, kata kalian. Nah, jadi penting kita ngubah tuh yang benar.
Jadi ini saya mesti taruh di bawah form, saya paste. Ya inilah sama kayak tadi. Hasilnya ya yang enggak yang salah nih saya tutup. Hasilnya adalah di sini nanti ada tabel, ada John, Sujono, nah misalnya kayak gitu kan. Nanti itu tuh barangnya, barang yang ini nih. Nah, saya comot, saya taruh di web kita. Kenapa? Ya inilah dasarnya untuk nampilin ya data ini. Konsentrasi ya. Ada nggak yang belum tampil? Nanti makin jauh ketinggalnya kalau kalau nanti. Nah, maka sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang belum tampil sampai ini? Saya anggap udah kalau untuk gitu. Konsentrasi. Konsentrasi. Tabel jiat gitu, Pak. Kata kalian. Nah, jiat tuh jelek ya. Kita lihat dulu. Oh, kalau mau bergaris kayak gini, pakai kelas table strip. Kelas ini kita tinggal copy, tinggal kita paste di dalam kelas ini. Tadi tidak D, sekarang DAD, tabel stripped tulisannya. Saya tinggal reload, nanti dia jadinya, oh, ya kata kalian, ternyata bisa belang-beling dia. Nah, berarti pakai kelas table strip. Yang ini berarti udah saya bisa tinggalin. Saya lanjut lagi, ada apa lagi? Oh, baca ada bingkai ya, berarti pakai kelas table border. Cara nambahinnya dia bisa satu kelas tuh bisa banyak, nyebutin kelas yang udah didefinisikan, tinggal kita taruh lagi, tinggal kita reload lagi. Jadi dia makin cion. Nah, ada garisnya. Oh, cep itu. Saya ulangi lagi ya. Ada lagi nggak di sini? Oh, saat ditunjuknya baca cem. Ya, kata kalian. Itu kelas table hover. Itu bawaan bootstrap semua. Berarti kita tinggal tambahin seperti ini. Tinggal kita reload lagi untuk lihat hasilnya. Nah, sehingga saat ditunjuk dia seolah-olah nyala. Oh, terlihat makin sakti. Ini untuk apa nih Pak terakhir? Ya dicoba aja sehingga tampilannya harusnya lebih minimalis ya. Table consent. Saya reload. Nah, tampilannya agak rapet dia. Dah, selesai. Apalagi yang bisa diputik dari sini? Dah deh. Lah. Satu lagi responsif. Responsif ini untuk apa? Kalau saya inspect, kalau kalian lihat sekarang, mode ini, mode handphone ya. Ini tampilannya kok nggak full misalnya di sini. Tapi tampilan master dosennya juga kok bermasalah kayak gini. Kenapa? Emang kita bikin layout kemarin gimana? Responsif apa enggak? Nah, di sini label responsif itu untuk nunjukin tabelnya bener nggak bisa menyesuaikan. Kalau di sini sih kebetulan dia udah ada, tapi ya udah ada nih maksudnya dia full kayak gini ya. Jadi width-nya udah diatur. Tapi kalau belum, kita bisa ngambil div kelas ini yang table responsif sebelum table. Berarti naruhnya di posisi sini dan di ujungnya ada div. Nah, biar rapi kayak gini. Ini tinggal tekan tab. Dah. Nah, silakan kalian praktekkan dulu seperti ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Jadi ini nih baru nyoba kelas table. Silakan dipraktekkan. Ini nih tulisannya saya lagi dapat dari Waitress School tadi.
Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, keren Ayu nih. Kalau udah, saya lanjut nih. Konsentrasi. Konsentrasi. Tabel ini tentunya belum ada gunanya jika belum pakai data kita. Maka, biar pakai data kita, kita ganti dulu kolom-kolomnya. Di dia, kolomnya first name, last name, email. Kita maunya kode, nama dosen, jenis kelamin, alamat, email. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang 2. Nah, karena kurang 2, copy dong 2 biji yang ini. Nih, TH-TH di copy. Copy 2 biji juga untuk TD-TD, datanya. Yang sisanya, hapus. Ngapa? Saya cuma butuh sampel 1 baris saja nih. 1 baris ini, 1 baris judul. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal ganti kode, nama dosen, jenis, alamat. Ya, tinggal isi posisinya. Kode, nama dosen, alamat, terus apa lagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin, alamat, dan satu lagi tadi email ya kalau nggak salah. Email. Ya, udah bener email. Lah, simpan. Nanti jadinya layoutnya tuh udah 5 kolom. Nah, saya cuma butuh seperti ini aja. Silakan kalian lakukan. Kalau nggak ngerti, sekali lagi tanya. Hanya seperti ini. Silakan dicoba. Saya sambil ngecek orang-orang lagi. Si Aduh, Chandra. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, berarti kita lanjut. Konsentrasi. Kali ini sudah akan masuk yang namanya script. Nah, script itu apa? Script untuk baca. Jadi, di pertemuan 13 ini kita lanjutkan dengan insert-nya kan udah pertemuan sebelumnya. Nah, ngebaca data berarti read atau select. Caranya, kita tinggal buka web Waitress tadi. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas insert. Pertemuan kali ini ya tinggal baca select data berarti. Nih, select data caranya. Nih, dia ada nunjukin. Nah, saya cuma perlu contekan seperti ini. Saya kirim deh ke kalian di grup. Nah, konsentrasi. Saya cuma ngeblok ini doang nih. Ngape? Ya cuma untuk contekan. Copy. Cara pakainya di dalam tbody itu code-nya untuk PHP. Berarti tinggal kita paste. Nah, ini barangnya. Yang nggak butuh, yang nggak perlu saya hapus. Saya modif ke bagian yang lebih enak. Lihat. Nah, query-nya saya tinggal pindahin. Jadi SQL tuh jadi query. Nah, ini query tuh. Ini data tuh. Ini data tuh baca query, tapi files-nya objek, misalnya saya tulis. Terakhir, karena ini data dosen, saya mesti ngambil dari PHP-admin. Nah, data dosen tuh apa aja? Kebetulan kolom-kolomnya seperti ini. Saya copy paste nih. Nah, biar cepat. Select ini. Wih, kata kalian apa? Tinggal dirapiin. Kode dosen, nama dosen, jengkel. Kayak pula pernah belajar ini Pak, ya harusnya udah pernah, udah berkali-kali, harusnya kalian udah bosen lah. Tapi intinya, dasar itu jangan dilupain. Dari dasar itu kalian baru bisa ngerjainnya. Ya UAS tuh gambarannya ya kayak gini.
tapi ada transaksi nanti. Kode dosen nama dosen jenis udah beres, selesai. Nah, coba dipraktekkan yang ini. Silakan kalian praktekkan. Kalau ada error, ada nggak ngerti boleh ditanya. Harusnya ini nggak bikin error. Hai, lalu anak-anak. Sudah, Pak. Mantap. Karena sudah, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, intinya tanya ya, jangan malu-malu. Nah, kalau udah, kelanjutannya seperti apa Pak hasilnya? Ini sih nggak ada hasil apa-apa nih. Yang pasti, untuk meyakinkannya, harusnya nggak ada error. Tuh. Nah, yang benar seperti ini. Konsentrasi ya. Ini alam PHP. Ini alam HTML. Kalau mau alam HTML ditaruh PHP, berarti kita putuskan dulu hubungan dengan PHP-nya. Tutup, buka. Konsentrasi, lihat ya. Kenapa dibilang buka tutup? Ini buka, ini tutupnya. Ini buka, ini tutupnya. Berarti tengah-tengah ini ibaratnya alam perbatasan antara manusia dan apa tuh? Dan alam baka. Nah, kita ini di pertengahan alam baka ya maksudnya. Tapi tentunya yang ini alam HTML ya. Jadi ini ditaruh, di-cut, taruh dalam ini. Rapiin. Dah beres. Apa emang hasil, Pak? Nah, kalau kalian coba, saya tanya kalian aja deh, apa hasilnya ini? Silakan jawab. Oh, belum tahu berarti belum ada yang kelar. Hasilnya tergantung jondo-jondo ini, jando. Nah, itu jumlahnya sesuai record yang ada di tabel dosen. Kalau saya cuma satu, ya berarti di sini keluarnya cuma satu biji. Kayak tidak terjadi apa-apa, Pak. Ya kita belum lihat aja nanti. Sabar. Yang pasti, yang ini udah masuk perulangan, tapi recordnya memang belum sesuai. Biar sesuai, objeknya mesti kita pakai dengan PHP Echo. Nah, PHP Echo seperti ini. Data apa kolom pertama? Data kode dosen. Emang benar, Pak? Ya, benar lah. Betul lah cara tinggal di reload, nanti keluarlah kode dosen. Berarti untuk nama dosen, Pak, tinggal copy yang sama, nama dosen ditaruh di sini. Tinggal kita reload.
Wow, ternyata oh cemi ya. Tentu lah coba pahami benar-benar. Oh, kalau kode dosen gini, nama dosen gini berarti untuk jenis kelamin tinggal kita copy lagi, tinggal kita paste, tinggal kalian taruh sini. Lah, tinggal kalian terusin. Harusnya udah tahu lah dicontohin kayak gitu. Apa PPP? Kayak biasa aku ngechat Bapak tulisan PPP ini kata kalian ping 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 ya. Bukan P yang ping ya. Nanti kita butuh bikin fungsi untuk jenis kelamin ini. Sabar. Terusin aja dulu alamat sama email. Silakan. Ada yang udah selesai? Nah, udah beres nih. Tinggal kita kode dosennya otomatis. Baru saya ini. Lanjutin lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau error silakan tanya. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Keren Verita nih. Nih yang belum saya kirim deh. Biar cepet. Tuh, tinggal taruh di M dosen. Verita, Verita, Verita. Selesai dulu nampilin data. 11.10. Sip, kita lanjut lagi. Intinya yang saya kirim, taruh ya. Copy paste, taruh di M dosen kalian. Lah, beres harusnya. Kalau masih Pak, belum, error, kasih tahu. Pak. Iya, siapa yang error? Ayu, Pak. Oke, silakan. Ayo share screen. Ini, Pak. Oke, tunggu ya. Mana ya? Ini ayo. Hasil import tadi mana? Hasil saya minta import. Import tabel. Ini, Pak. Mana tulisan dosennya? Diklik. Oke, tunggu bentar, jangan goyang-goyang. Sabar dulu. Ke WP config kamu mana sekarang? WP config. WP config Raja Wiga lah. Ya, DB Rekweb Ayu. Ke bawah. Rekweb LPS 4B Ayu Ayu. Oke, ke web PHP admin lagi. PHP admin. PHP admin. Tadi jelas lihat nengok request Bapak. Ayu. Oke, kelihat dari sini aman. Ke itu coding ke code Sublime. Salah. Kode yang Gimana M sih? dosen. Di line 4 error tadi, Pak. Oh, Hah? nih. Nanti lo tahu. Pak. Coba dulu. Coba, oh. Lah, Oh, Pak. ini Baik. mantap Mas Ayu nih. Lah yuk, kami lanjut berarti yuk. Oh, oke, Pak. Makasih. Ayu. Yo, yang lain kita lanjut ya. Konsentrasi. Saya lanjut. Saya mau ngapain tadi itu ya? Nih, kita mau bikin otomatisnya jalan dulu. Nah, caranya gini, konsentrasi ya. Berarti itu code-nya ada di paling atas. Karena jumlah datanya 0, pasti 1. Sekarang datanya sudah ada. Nah, berarti kita harus ada tambahan else if. Ini logikanya intinya ngelanjutin yang sebelumnya. Nah, jika jumlah data di atas 0, mulai dari 1 ke atas, maka kita mesti ngapain? Ngambil lagi cara yang sama kayak gini.
Lihat ya code-nya. Ini sih kalau udah pernah ngikutin DPWL saya harusnya udah tahu lah. Di sini ada kode dosen yang akan dilihat. Kode dosen tuh perlu ada fungsi namanya max. Tapi bukan max Rijal, ya max aja max kayak gitu. Terus perlu ditambah 1. Kenapa? Biar dapat angka selanjutnya. Kalau sudah konsentrasi, lihat ya. Ini biar biar agak beda saya tambahin Q check, berarti ini data check. Tapi ininya saya hajar pakai array aja, biar kalian ada perbedaan satu objek satu array apa bedanya. Jadi di sini jurusnya berbagai macam. Ibarat ninjutsu itu beda-beda, nanti ada ngelempar shuriken, ada pedang samurainya dan seterusnya. Nah, sekarang apa sih isinya? Tesnya ya. $CKDDoS adalah data check ini array ke 0. Oh, cara nulisnya udah beda, Pak. Ya, biar beda nih. Apa isinya? Nanti isinya yang otomatisnya akan berubah jadi angka 2. Nah, kesimpulannya, kok 0 depannya enggak D, sabar dulu. Ya, silakan dipraktekkan dulu yang ini. Kalau udah kasih tahu. Kalau error tanya. Apakah sudah? Kalau belum, saya tunggu, tenang aja. Kalau mau tanya, tanyain ya. Evan tumben diam Evan. Apa kabar Evan? Oh, si Evan mana ini? Ternyata Evannya tidak ada lagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Bukan, kabarnya Bang Odingnya gimana? Oh, Pak. Sampai telat sih Pak, kok sebenarnya ngikut Pak. Segi jaringan di sini agak nge-lag Pak. Oke lah Evan, terima kasih Evan ya. Maaf Pak. Oh lah, pasti Evan Jube kan habis lo? Apa ya, Pak? Pasti nyoba kan, tapi kan nanti kan? Pasti Pak, pasti pun tuh Pak. Mantap. Masalah Terima nilai deh, jadi kasih. main-main Pak. Terima kasih Evan datang. Oke Yo, Pak. Oke, kalau udah saya lanjut. Dengerin baik-baik ya. Konsentrasi.
Kode dosen kita udah dapetin bahwa hasil maksimal dari kode dosen yang tersimpan. Konsepnya gini, ini udah pernah saya jelasin intinya di mata kuliah sebelumnya. Kalau saya naruh di sini 5, nggak usah kalian coba, cukup tahu aja. Berarti 5 itu akan jadi +1. Jadilah, nah mana kata Bapak +1? Tunggu, saya taruh 5. Berarti maksimal akan +1, jadi 6 kan? Ya ini nih 6 nih ya tulisannya, saya lihat bawah tadi itu. Nah 6, berarti ceritanya kita cukup nambahin depannya itu dengan 00-nya berapa kali. Nah sekarang, apa fungsi di PHP? Ada namanya strpet-leh. Cara pakainya, lihat ya, hello world 20 dengan titik. Kita lihat apa nih gunanya. Oh, ujungnya 20 sampai 20 misalnya. Kalau kita lihat selanjutnya, leh ini dengan 20. Berarti ceritanya, lihat baik-baik ya. Ini kalau mau lihat, saya kirim di grup, biar kalian tahu penggunaannya. Kalau saya punya angka 5 di sini, saya maunya dia berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit. Berarti kita bisa ajar di sini 5, dimulai dengan 0. Saya run. Apa yang terjadi? Harusnya ada tulisan 0005. Nah, inilah yang kita mau berarti. Konsentrasi. Konsentrasi. Berarti kode dosennya kan tadi itu angka 5 atau angka 1. Ini udah dapat nih. Berarti kode dosen sekarang adalah strpet kode dosen sebelumnya diisi 0, banyak 5. Apa jadinya? Kita cek ya, saya simpan. Saya buka ulang. Yang saya keluarnya 006. Kenapa? Setelah 5, 6. Setelah 1, nah kita yang normal aja lah. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah 1 adalah 2. Dah, beres. Nah, berikutnya baru kita coba simpan. Silakan kalian coba. Kalau ada error, tanyain. Udah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut. Gini, percobaan selanjutnya, untuk 2, 3, sampai 9 sih aman. Kita lihat, kalau dia udah 9, bener nggak jadi 10? Saya tes lagi dengan code yang sama. Nah, bener 10. Hah, berarti code-nya simple bener ya kata kalian. Hanya begini, dia bisa nentuin 10, 11, 12, dan seterusnya. Iya jawabannya. Sekarang kalau 9, 9, 9. Bener nggak selanjutnya jadi 100? Wih, kata kalian bener juga. Ya berarti dia bisa ngelanjutin terus. Itu maksud saya. Jadi kita nggak perlu percabangan lanjutan. Dia tetap bisa ngelanjutin. Ya kalau udah sampai 9999 5 kali, ya habis ya berarti. Makanya butuh analisa data sebelumnya, butuhnya berapa digit. Nah harusnya sih udah aman lah. Sampai
9.999 dosen. Nah, konsepnya sama kayak gini. Dah, kita tinggal ngantri. Dosen kedua adalah Eka Febrianto misalnya. Kom. Dah, jenis kelamin kebetulan pria. Alamat dosen. Jangan senang hati. Tinggal kalian isi lah, coba. Eka Pep. @maluhur.id. Ah, kan tersimpan. Udah berhasil. Oh, saya mau nyimpan yang selanjutnya, Pak. Kok 02 masih di sini? Terlihat ya. Dia 02 udah berhasil. Kok masih 02? Nah, ada bagusnya gini. Saat kita nyimpan, itu sebaiknya di-reload dulu halaman ini. Dengan cara script meta refresh namanya. PHP. Nah, ini saya kirim ke kalian linknya. Biar kalian bisa ngeliat. Yang diperlukan itu echo meta refresh seperti ini. Tinggal kita ambil. Kapan itu saat nyimpen? Berarti di sini. Meta refresh. Alamatnya apa? Jangan alamat ini langsung. Melainkan alamatnya punya kita. Alamat kita itu ada di file container. Nah, kalau kalian lihat alamat kita data dosen sekarang. Berarti ininya kita ambil copy. Karena mau buka alamat dia lagi, berarti di dalam ini HTTP dan seterusnya. Paste. Karena ini link ini punya PHP, berarti ini harus kita putuskan dulu. Nah, dah percobaannya seperti ini. Konsentrasi kalian lihat dulu ya, nanti saya tampilin lagi ke sini. Saat saya baru buka, kan 03 tuh. Misalnya saya nambahin dosen selanjutnya, Hilya Magdalena. Magdalena. Mkom. Wanita kali ini, biar beda. Karena Ibu Hilya kan memang wanita. Jalan Kartini. Emailnya adalah hilya@maluhur.ac.id. Lihat nih yang sekarang. Saya klik simpan. Kalau kalian ingat tadi, dia tetap seperti inilah. Saya simpan, dia harusnya nge-reload, udah kosong, dan 04. Nah, ini udah bener. Ya, berarti tinggal kita meta refresh seperti ini. Silakan kalian praktekkan di tombol simpan. Jangan main ketik ya. Copy dari contoh, modif. Untuk meminimal kesalahan, jangan diketik. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang error gak?
Kalau nggak ada saya lanjut. Konsentrasi. 04 sudah benar, nyimpan sudah benar. Berikutnya kita tambahin kolom aksi untuk ngubah datanya. Nah, kolom aksinya tinggal kalian taruh dan copy aja dari kode dosen karena kode dosen di sini berupa key-nya. Jika sudah, kita perlu ngambil icon untuk aksi tadi, yaitu berupa clip icon. Kita tinggal cari clip icon yang seperti udah pernah saya sampaikan. Dari Waitress School-nya. Nah, tinggal kalian ambil maunya yang mana. Nah, bukan yang ini. Pak Dian antri sembako, Pak Diano. Oke, kita ambil yang untuk pensil pertama. Itu cara pakainya sama kayak tombol-tombol ini. Nah, tinggal kita taruh floppy disk ganti pensil. Dan satu lagi tombol hapusnya berarti tulisannya trash nanti di sini. Ya, tergantung kebutuhan kalian, ada trash, tinggal ditaruh. Tinggal simpan dan kita tinggal reload. Nanti jadilah dia tombol-tombol ini. Nah, mengenai kode dosennya biarin. Yang penting kalian udah taruh kolom aksi ini dengan tombol-tombolnya. Nanti kita baru modif. Silakan dilakukan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, apakah sudah? Cepat, kalian olah, lakukan dulu. Kenapa kalian diam nih anak-anak? Lalapai lom nih. Siapa yang masih Sudah, Pak. Wih, keren Lah, aja. Pak. Oke lah, yuk kita lanjut kalau udah. Tap. Kalau sudah, kita harus bikin iconnya ini bisa diklik. Berarti pakai link. Nah, ada dua nih, dua macam. Kalau dirapikan kayak gini, gunakan href dan A. Misalnya di sini keterangannya saya tambah ubah. Mirip dengan yang ini.
Di sini hapus. Nah, jika sudah, apa sih hasilnya? Kita cek ya. Hasilnya itu dia bisa diklik, tapi masih jelek. Oh, kita bagusin. Dengan cara tambahkan kelas, button, button untuk hapus tuh biasanya danger, terbalik nih warning. Untuk edit, ukurannya kecil aja. Tinggal kita tambah. Ini adalah kelas bootstrap-nya. Dah, nanti ada warnanya tombolnya. Ya bentuknya tombol ya. Ubah hapus. Jika sudah, kalian lakukan dulu ini dah. Yang pasti ada tag A tuh. Ayo kita lanjut. Nah, sekarang kita bikin dari mana? Yang paling gampang tuh dari hapus bikinnya. Kenapa? Ya, karena emang dia paling gampang. Nah, tinggal tambahin aja on click. Nanya dulu. Return confirm. Yakin dihapus. Apanya yang yakin? Nama dosennya. Yakin dihapus. Lihat ya apa yang terjadi. Saya reload. Jadi ada pertanyaan dulu. Yakin data dosen Hilya Magdalena dihapus? Yakin data dosen Bambang Hadirunoto dihapus? Dan seterusnya. Nah, jadi return confirm tuh ya untuk nanya dulu bener nggak dihapus. Silakan kalian tambahkan ya sambil diikuti. Nanti ada yang namanya href-nya. Nah, href-nya itu kita harus balik ke halaman ini lagi untuk memprosesnya. Berarti caranya sama kayak di kontainer. Ambil data dosen, di paste di sini, linknya tetap kayak gini. Bedanya ada parameter tambahan dengan disebut misalnya kode adalah dari nih data dosen ini yang kita siapkan di awal tadi. Jadi apa? Dia ngirim kode yang uniknya adalah kode ini. Dan ada aksinya adalah hapus yang ini. Nah, apa yang terjadi? Lihat ya. Kalau saya ngeklik enter dulu, ngeklik hapus, saya cancel, nggak terjadi apa-apa di link ini. URL-nya. Ngeklik hapus, ngeklik OK, lihat yang terjadi. Dan kode adalah 03
dan aksi adalah hapus. Sama kayak ini. EK02 aksi adalah hapus dan seterusnya. Nah, berarti kalau udah ada parameter seperti ini, tinggal kita proses scriptnya, yaitu kode dan aksi. Tinggal kita tambahin konsentrasi di sini. Ini biarin yang itu ya. Biarin. Taruh di sini. Posisinya menentukan intinya. Jika, akhir jika. Jika ngapain? Jika sedang dilakukan yang get tadi ya, kita ngambil parameter get kode, ada dua macam, dan inset $_ get aksi, maka ngerjain apa? Nah, berarti di sini saya akan nampung dulu kode itu adalah dari hasil kode. Aksi adalah dari hasil aksi. Udah. Jadi tadi itu akan ngirimin kode dan aksi. Nah, kodenya apa, aksinya apa? Jika ini masih kaitannya dengan hapus ya. Aksinya adalah hapus, maka mau ngerjain apa? Query-nya sama dengan ini. Saya tinggal copy. Bedanya insert itu untuk nyimpan, yang ini nih untuk hapus. Berarti delete m.send. Delete from m.send where GKD-DOS adalah GKD-DOS. Selesai. Wah, code-nya hanya seperti ini. Tapi di sini awalnya CKD-DOS yang kita butuhkan adalah kode. Kode. Beres. Pembuktiannya tunggu dulu ya. Nanti kalian coba setelah saya kasih lihat. Jadi di sini saya akan klik batal untuk mulai lagi keadaan awal. Nah, di sini masih PG kunek K. Padahal di sini hal ya. Jadi yang benar tuh pakainya adalah hal. Halnya udah benar, hal udah benar. Yang PG kalau tombol batal itu tinggal kalian ganti ke hal. Simpan. Saya coba lagi. Tadi saya ngeklik batal. Nah, dia kan tampilnya kosong. Nah, ini udah benar. Berarti saat saya ngeklik hapus, saya ngeklik cancel, nggak terjadi apa-apa, saya klik hapus, yang Hilya saya hapus, dia akan hilang dengan keadaan form 003 lagi. Nah, kalau satu ya yang saya hapus, saya oke, berarti nanti dia tetap 3. Ngapa? Yang terakhir kan 2. Nah, itu ceritanya. Konsentrasi ya. Jadi, yang hapus skripnya udah selesai. Skripnya adalah seperti ini saja. Silakan kalian coba. Kalau error atau nggak ngerti, silakan tanya. Apakah sudah, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ditunggu.
Apakah sudah? Ya udah biar cepat ya, kita pakai jurus copy paste. Nah, nih saya kirim ke kalian nih. Intinya kalian pahami yang saya jelasin. Kalau paham sih udah enak nanti dapat code-nya. Silakan dilakukan copy paste ya. Kalau udah ngerti yang saya jelasin tadi udah enak. Nah, selebihnya itu tinggal masalah waktu. Kalau kalian rajin nyoba harusnya lincah. Copy paste udah. Oh, anak-anak lah belum. Yang kita bahas nih baru sampai hapus ya. Ngape diamnya? Ayo lalu, ayo. Belum, Pak. Ngopi paste-nya. Oh, Pak, ada yang tinggal di bawah, Pak. Oh, ya lah tinggal copy paste yang saya kirim tadi tuh. Kan barusan ada saya kirim tuh. Ha, lah sampai bawah juga ada tuh. Oh, sampai yang Ya, yakin data dosen dihapus tuh, Pak. Oh. kita tuh bisa dihapus. Dari ini nih. Oh. Dari ini kan atas. Ini bawah. Ha, dua macam tuh. Di copy. Jadi ada dua yang kalian copy. Oh, lah, Pak. Lah, saya sambil ngecek absen lagi ya ini ya. Siapa aja yang belum di absen kira-kira nih. Adisti. Tak ada sampai 11.46. Christian. Komala. Iyandi. Kelvin. Oh, Kelvin sudah ada. Selamat datang, Kelvin. Amanda, tidak ada. Rizky, tidak ada. Raihan, tidak ada. Rizky Nur, tidak ada. Lain tidak ada. Oke. Udah? Sudah, Udah Pak. nyoba? Oke, kalau udah saya lanjut ya, biar kita komplit sampai ke update. Karena perjalanan kita selesai di update nanti. Konsentrasi saya lanjutkan. Untuk delete udah berhasil, berarti sekarang kita ubah. Untuk bikin ubah, simple. Caranya yang penting saat delete udah berhasil. Kenapa dibilang simple? Kita cukup modif dikit. Href-nya hapus, itu copyin, taruh di href-nya, ubah. Tapi bukan artinya udah selesai, tunggu dulu. Dia serupa, tapi nggak sama. Apa yang pasti diganti? Aksinya. Yang satu hapus, yang satu ubah. Nah, hanya itu aja. Jadi kalau kalian udah pasti hapusnya benar, ya ubahnya tinggal copy link yang ada, tinggal modif aksinya. Silakan dilakukan. Jika sudah, saya mau bahas script untuk mengubahnya. Yang saya lakukan, saya cuma ngambil bagian href untuk hapus, saya taruh di href untuk ubah. Dan aksinya jadi ubah. Udah gitu doang. Lanjut ya. Kalau udah, berarti kita harus di bagian atasnya harus punya script untuk ubahnya. Jika aksinya ubah, mau ngapain dong? Nah, ini kita bikin di sini. Nah, jika aksinya ubah, mau ngapain? Aksi ubah tuh mirip dengan saat kita query select data di bawah ini. Ini dia nih. Berarti ini saya copy karena yang bawah udah bener ya. Jadi pastikan prosesnya benar, maka hasilnya akan benar. Bedanya dia nggak pakai while karena datanya di get satu doang. Nah, konsentrasi. Oke. Di sini biar beda saya namain query update. Di sini query update, di sini data update. Nah, apa yang dilakukan? Select. Karena ini key,
Berarti yang diselect cukup nama dosen, jenis, dan seterusnya. Where adalah dolar kode. Dolar kode yang mana ya Pak? Itu yang di pucuk ini tadi. Nah, jadi query-nya adalah ambil dari ini, ditampung ke objek data U. Kemudian, nama-nama variabel ini, nah, akan tetap digunakan sama, bedanya sekarang jadi data U. Dah, tinggal diterusin aja seperti ini. Nama dosen, jenis kelamin, alamat, dan terakhir email. Nah, lihat tuh caranya saya ngambilnya gimana. Oke, di sini kode dosen udah, jika tersimpan sudah. Nah, selebihnya berarti di sini ada tambahan kode kata-katanya. Konsentrasi ya. Jadi baru sampai ini, gunanya apa? Nanti akan saya stop setelah ini. Saya tunjukin dulu gunanya. Saat saya klik ubah 002 EKPEP, nah ubah diklik. Tadi itu belum ada, belum saya refresh. Sekarang udah muncul loh datanya, data Pak Eka. Tapi 003 ini belum. Caranya gimana? Sabar. Nah, yang pasti kalian bikin dulu script seperti ini untuk ubah. Silakan. Saya tunggu. Kalau ada error, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apakah sudah? Oke, berarti sudah nih ya. Saya lanjut ya. Konsentrasi. Kalau sudah, Pak, kenapa yang kode tadi itu dia nggak tampil 002? Kan 002 yang saya pilih. Nah, berarti ceritanya ada di kunci ini nih, kode. Nah, sebelum itu, Pak, ya kok error, misalnya kalian bilang error kan, solusinya itu sebenarnya cukup kita bikin variabel kosong kayak kode dosen seperti ini. Kode dosen, nama dosen, entah siapa, entah ada yang nanya intinya ya, solusinya kalau dia bilang error, karakternya nggak dikenal, error notice, ya solusinya bikin aja karakter variabel dengan nyimpen nilai kosong. Jadi ada deklarasi variabelnya. Kalau dia bilang error notice. Kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, alamat, dan email. Nah, terakhir yang mau saya bilang adalah kode ini. Nah, kode inilah yang posisinya megang peran nanti. Jadi ini setiap variabel yang kita gunakan.
kecuali aksi. Ya, ini semuanya saya taruh di atas ini dengan nilai nggak ada. Nah, kalau udah seperti ini, lebih mudah. Kenapa? Kan kode dosen tadi. Dia bilang otomatis. Value-nya kode dosen. Value kode dosen itu kalau apa? Value kode kalau apa? Nah, itulah ceritanya berarti di sini value-nya, konsentrasi sekali lagi, saya akan menjadikan dia, dalam tanda petik ya, konsentrasi sekali lagi, pengecekan dulu. Pengecekan tuh bisa dalam pakai kurung kayak gini. Jika apa? Jika kode tidak kosong, kayak gini aja. Maka ngapain kalau kode nggak kosong? Jawabannya tentu kode itu yang akan jadi isiannya. Isian jadi value-nya ini. Selain itu, tentunya kode dosen yang akan jadi isiannya. Nah, kayak gini aja saya coba. Kode apaan kayak gitu tuh. Ini nih sekali lagi PHP Echo ya. Kalau ini nih kondisi. Dia nanya kondisinya bener gak? Kode itu udah di kosong. Kalau benar, kode lah yang ditampilkan. Kalau enggak, kode dosen. Kita coba. Saya akan buka kode 02. Kalau saya batal, 03. Lah bener nih. Diubah 02. Udah beres. Ini caranya. Nah, silakan ya. Apakah sudah? Ngomong-ngomong, sampai ini masih ada yang tetap ngikutin nggak maksudnya? Ngikutinnya nggak ketinggalan? Kalau nggak ada, saya agak cepetin maksudnya. Adakah? Error, Pak, ada ketinggalan. Oke, kalau mau apa errornya Bobby? Silakan kamu share screen ya, kita lihat. Silakan Bob, biar tahu, biar temennya tahu juga apa yang error. Ini, ini menjawab. T apa C nama DOS baris ujung tuh baris berapa dia nyebutnya? 26. Ya buka codingnya. Jangan ngeblur. Jangan ngeblur. Tuh 26. CNM DOS adalah DTU nama DOS CNM DOS. Ya nggak? Tuh where tuh salah tuh di atas tuh udah di dolar. Baris 24. Baris 24 Yang di ini, Pak. where ya dolar CKD DOS udah dipakai dolar. Terus udah lihat di kanan lagi ke kananin. Nah, dalam petik kode lah sih tuh beta sekarang. Lah kasih simpan belum ya tadi? Lah, Pak. APS lah. Lah di reload belum? Blurnya di kami. Lah kan reload belum? Lah, Pak. Tuh unexpected C nama DOS. C dolar C nama DOS. T variable di ujungnya coba lihat lagi ujung ke ujung ke ujung kanan. Enggak yang tadi tuh. Yang tadi ke ujung kanan, tetap baris 26. Oke, balik M dosen. Balik coding. Coding bener M dosen. Tunggu dulu, tunggu ke atas. M dosen benar. Oke, query select C and M dos. C Jenkel Ahmad email huruf dosen. Setelah ini link
Kalau yang di Gimana? atas malah ya, Kak. Tuh kok kurang titik koma. Titik koma. Coba tes lagi. Oh, Hore. sudah, Pak. Wah, selamat, Oh. Sih, Pak. Ya, yang lain ada? Yang lain nggak ada ya? Kalau nggak Ada, ada, Pak. ada siapa ini? Oh, Verita. Silakan share screen, Verita. Di laptop, di HP, dari HP nih, Pak. Ya udah deh, mana tunjukin. Bentar, Pak. Kelihatannya langit-langit loh. Mana? Cai-cai, oh. Tekan Control Plus ya, Pak. Control Plus. Control dan Plus. Plus. Iya, Control dan Plus. Apa yang Iya, Pak. terjadi? Nggak, yang tadi tuh lah, Control Plus. Apa yang Apa? terjadi? Control tahan plus. Oke. Alah, lah jadilah. Nggak DNF kata dia. Yo, baris 30. Pandai coding. Bentar, Pak. Iya. Ini, Pak. Ya, tunjukin pelan-pelan, oh. Pelan. Kan while tuh. Mana and while? Nah. And while. Oh, Mana? bentar, Pak. Iya, and while lo, Mati. Di mana, Pak? Gini, Verita, itulah Verita tidak biasa ngetik rapi, jadi penting nengok jadi kan ada berarti ada NE kok Verita, oh. Ah, Ada while, ada and while, yang kan ada and while. oh di sini, Pak. Belakangnya. Nah, kalau lo kan ini kan untuk ubah nih kalian kalian yang ku coding kok, lihat Ah, oh. Oke, lihat pelan-pelan nih Verita. Nah, lihat pelan-pelan, ada tidak tulisan while? oh, ada deh, Pak. Hihihi. Coba diperbaiki, ya jadinya apa? Silakan Verita. Udah Verita, Udah, Pak. nggak error lagi? Belum dicoba, Pak. Dicoba weh. Salah di line 25, Pak. Olah boleh, yuk kita coba lihat deh codingnya kamu apa. Mana? Ini, Pak. Oke, pelan-pelan nunjukin ya. Eh, Tuh face object dong, HP ujung ada garis titik dua, ada buku tutup kurung. Kan titik koma kayak di si Bobby tadi tuh. Hapusin kurung, tutup kurungnya si kok. ini, Pak. Coba lagi. Lalu, Udah, Pak. sore, selamat ya. Ada lagi Iya, yang Pak. lain bertanya? Nampaknya tak ada. Kita lanjut ya. Saya lanjut ke pembahasan. Habis itu ngapain, Pak? Kita lihat ya. Pak EKPEP udah tambah datanya. Berarti EKPEP nih mau saya ganti. Bukan EKPEP, melainkan Sujono. Jenis kelamin, jangan Sujono deh, Sujoni. Sujoni, jenis kelamin pria, wanita, jalan senang hati selalu. Sujoni. Saya kan mau simpan, tapi belum ada skripnya. Berarti saya akan nyimpan dengan cara button simpan ini. Nah, konsentrasi, kalian lihat nih ya. Jika ngapain dan jika ngapain. Jika ngapain dia insert, jika kode itu adalah kosong. Apa kode kosong, Pak? Ini di atas nih kode kosong. Berarti kalau kodenya kosong, manfaatkan untuk nyimpan. Dah, cuma gini. Pahami yang saya jelasin ya. Jadi kalian mau ujian kayak apapun gampang nanti. Kalau cuma sekedar niru codingnya mudah, tapi kalau arti codingnya itu yang mesti dipelajari. Jadi sekali lagi, pastikan logikanya digunakan, logiknya. Jika kodenya kosong, maka insert. Ngapain? Keadaan awal kode itu nggak ada. Kapan kode ini baru berisi? Jika
Ya, ini ada aksi ubah atau aksi hapus. Yang khususnya kita aksi ubah yang akan mengisi kode. Nah, berarti kesimpulannya kalau mau diubah, ada else if, jika kodenya enggak kosong, inilah waktunya dia ngubah. Sama dengan query insert. Update mdosen. Ini pasti where nih di ini. Where kode dosennya adalah ya si kode. Kan kode yang jadi kunci. Ya kodenya kalau nggak kosong berarti ada isi. Nah, berarti yang berikutnya ini tinggal kita pindahin. Nah, seperti ini query-nya. Ada kata-kata set. Dah, tinggal kita ambil nama dosen adalah nama dosen. Jenis kelamin adalah jenis kelamin itu. Alamat adalah alamat itu. Dan terakhir, email adalah emailnya. Katakan udah beres kayak gitu nih. Kita lihat ya, saya simpen. Saya coba, Sujoni udah saya gisi, Sujoni yang awalnya Eka Pep. Saya simpan. Udah benar Sujoni W, jangan senang hati selalu Sujoni. Udah berhasil. Nah terakhir tuh paling ini nih. Jenis kelamin kalau nggak PW, ya caranya gampang, nanti saya balikin ke sini lagi ya. Kalian lihat aja dulu deh praktekin yang ini nih. Nah silakan, di button simpan nih. Silakan dipraktekkan. Kalau ada error atau apa nggak berhasil, silakan ditanyakan. Kita tinggal dikit lagi. Kalau udah selesai, ya selesai berarti. Tinggal dikit lagi tentang P dan tentang W agar dia tampil pria dan wanita. Apakah sudah? Belum, Pak. Oke. Biar cepat, jurus biasa ya, saya copy, saya paste. Tuh, silakan digunakan mulai dari, ya dari inilah dia benar. Dari CKD DOS segala macam ini, ada 2 pesan dia. Nah, sama kayak gini. Intinya, logikanya kalau kode ada isi berarti itu update, kalau kodenya kosong berarti itu insert. Silakan dicoba. Kita tinggal sedikit lagi untuk nambahin pria atau wanita. Tapi kalau udah selesai pria wanita itu kalian boleh ngasih tahu Pak, mulai deh nanti mana codingnya. Nah, nanti saya lihat biasa amal ibadah kalau yang udah. Maksudnya yang di tabel di bawah tadi ya. Kalau udah ada yang selesai bisa duluan, silakan kasih tahu. Bagaimana? Sudah? Si Ahzara mau nyoba?
Si Chandra Andika mau nyoba? Si Kelvin mau nyoba? Sabila mau nyoba? Ya udah nggak ada yang mau nyoba. Saya lanjutlah berarti kalau gitu. Cerita selanjutnya, bagaimana agar jenis kelamin itu tampil W untuk wanita, P untuk pria. Berarti ini saya isi Hadi Santoso, Ankom, dokter. Jenis kelamin pria. Sama alamatnya. Jalan apa namanya itu? Kartini. Email. Maluku. Dah. Nah, ceritanya bagaimana W dan P ini jadi wanita dan jadi pria. Nah, jadi konsepnya adalah kita harus meluncur ke bagian tabelnya. Jengkel ini dia. Ya udah tinggal gini aja berarti. Tambahin jika dalam kurungan jikanya. Jengkelnya adalah P. Maka ketikkan pria. Selain itu, kita maunya wanita. Tapi tunggu dulu. Saya tambahin kondisi lagi. Jika dia adalah W, maka wanita. Selain itu, nggak ada. Dah, saya mau nyoba gini. Berhasil nggak? Bisa apa Bapak ketik ini kalau kalian tunggu ya. Saya coba buka. Wah, dua-duanya wanita kata kalian. Padahal satu P, satu W. Kenapa satu P, satu W dia nggak berhasil seperti ini? Nah, kita lihat dulu. Jengkelnya satu P. Itu kita maunya pria. Selain itu, dia larinya ke wanita. Nah, berarti yang ini nih coba saya kurungin ya. Saya kurungin, ngaruh dah dia. Gara-gara ngetik mode hemat, dia jadi nganggap wanita semua. Nah, berarti udah bener nih wanita pria. Sekarang saya coba nambahin EKPEP pria. Nah, saya simpan. Prianya kan udah dua. Terus wanita di sela-selanya. Di sela-selanya ada wanita. Saya simpan. Nah, kan bener wanita, pria, wanita. Yang ini saya ubah wanita sekarang jadi pria. Sujono bukan Sujoni nih. Sujono. Sujono. Masa jadi Sujoni. Nah, kita simpan. Pria wanita. Udah berfungsi dia berarti. Kenapa? Ya tinggal tanda kurungnya tadi. Supaya dia dianggapnya enggak ini. Pak, bagaimana kalau dia jenis kelaminnya bukan P, bukan W? Saya ketik dari sini misalnya ya. Bukan P, bukan W. Melainkan kromosom X misalnya. Apa yang terjadi keluarnya di sini? Yang terjadi nggak ada. Nah, saya mau ada tulisan misalnya. Ya udah tinggal yang ini nih, tambahin. Dah, beres. Simpan, reload, keluarlah kromosom X tadi. Intinya kalau jenis kelamin nggak dikenal, dia tampilnya garis miring titik. Dah, beres. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Dah, bagus. Tinggal ini ya caranya ya. Ini cara nulis kode paling ringkas dan cuma perlu sebaris. Nah, pada intinya di pertemuan 13 ini, kalian udah belajar bagaimana nampilin data, yaitu menggunakan select, itulah read di CRUD, read. Kalau maksud untuk ubah dan update, itulah update delete, UD. Create-nya udah pertemuan kemarin. Hari ini kita udah belajar select, update juga sudah, tadi barusan delete juga udah. Lah, berarti selesai untuk pertemuan 13. Untuk 14, kita rencanakan untuk bahas transaksi. Syukur-syukur dalam satu pertemuan transaksi create jadwal itu selesai. Nah, nanti gambarannya di create jadwal itu nanti ada cukup milih mata kuliahnya, cukup milih dosennya, cukup milih ruangannya, nanti nyimpan. Oke. Nanti dia saling terhubungi. Nanti ada cetak jadwalnya juga di situ. Ya, syukur-syukur kalau cepat kita bahas sampai cetak. Kalau enggak ya minimal kita sampai create jadwal itu nyimpan. Makanya saya ulangi,
Data mata kuliah, harap kalian udah selesaikan. Data dosen juga udah selesaikan. Data ruang juga udah diselesaikan. Kenapa? Karena butuh data master ini baru bisa bikin jadwal data transaksi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada. Yakin? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Wanda, ada yang mau nanya? Enggak, Pak. Oh, lah, kalau nggak ada, saya cukup akhiri pembahasan pertemuan keberapa kita ke-13 hari ini. Ya, semoga kalian benar-benar nyoba sehingga UASnya nanti lancar. Ya, Glenn, aman Glenn? Aman, Pak. Berhasil, Pak. Oke, pose dulu Glenn. Gini Glenn, kita mau absen. Nah, dulu. Pose Gimana, gini. Pak? Ya, Pak, untuk bukti pengerjaan harus dikirim enggak, Pak? nah, itu tergantung kalian. Kalau nggak ngerjain pun kan ceritanya nanti kalian aja nggak tahu. Hehehe. Pelico udah jadi ayu. Wah, macam nih Glenn. Nampilkan otot dulu. Wah, kacamata ya pakai saya. Kacamata hitam mah. Kita seolah-olah jadi Deddy Kobuzer pakai kacamata hitam. Kacamata hitam kan kalian lo pakai. Jadi Pak, kali ini dikumpulin enggak bukti pengerjaan? Nah, jawabannya enggak ya. Itu tergantung kalian lah kalau kalian. Wow, ya udah saya screenshot ya. Saya screenshot. Oke. Berarti cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dicoba. Saya izin akhiri dan selamat siang. Salam di luhur. Dadah. Salam dulu. Ya.